Karena apa? Karena dia semakin susah dicari dan dia semakin punya nilai jual tinggi. Nah, tidak kayak mutiara karena dia bisa dibuat diinseminasi dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Oke, jadi sebenarnya mutiara itu bukan mutiaranya saja, ini pun kerangnya, cangkangnya sudah mulai bernilai tinggi ya Titi. Iya, betul. Karena dulu ceritanya kan kalau mutiara itu kan ada mutiara alami, ada mutiara ternak. Nah, mutiara ternak ini bisa direproduksi bisa diproduksi di ternak hanya dengan 11 bulan dia bisa dapat ribuan mutiara, mungkin jutaan mutiara. Nah, lama-kelamaan kan banyak mutiara. Nanti dia kalau sudah terlalu banyak dia akan punya nilai jual rendah. Tapi kalau barang ini hasil dari selaman dan dia memang semakin lama semakin mengikis dan habis ya pasti akan semakin tinggi. Lebih tinggi. Sama kayak orang mencari batu permata. Kalau batu permatanya dulu pada saat ketemu titik tertentu dia akan murah, tapi pada saat lama-kelamaan sulit nyarinya. Nah, itu investasinya besar akhirnya mahal. Betul, kayaknya tips juga untuk para penambang gitu ya. Walaupun banyak memang sudah isi tambangnya gitu. Kalau bisa agak sedikit bukan dimanipulasi sih sebenarnya, bukan. Cuma bagaimana untuk bisa mengolah harga pasar biar nggak terlalu rendah juga. Sekali. Dan mungkin ada kreativitas. Ini bisa salah satu contohnya. Jadi tidak hanya menjual cangkang kerangnya, tapi juga dilapisi perak ya Pak. Betul. Lapisi perak dan juga batu-batunya ya yang cantik. Oke, kita sudah bahas banyak sekali, mulai dari ekspornya juga seperti apa, terus produk-produknya juga bagaimana. Nah, kita akan beralih lagi nih kepada Mbak Kauri untuk Kauri Entrepreneurs Magazine-nya sendiri. Ini bisa didapat di mana sih? Harganya juga berapaan? Udah biasa ya, ini ibu-ibu nanyanya berapa? Iya dong, iya. Kalau nggak kasih nawar nggak enak ya? Iya, sambil masak itu gampang. Soalnya ada cewek itu resep-resepnya. Iya, sebenarnya kalau cewek itu kenikmatannya itu adalah pada saat menawar gitu. Oke deh. Oke, untuk Kauri Magazine bisa dapat di 50 tenants yang sudah kita kerjasama seluruh Bali. Ada di sini halaman pun berapa ya itu ya? kita sudah Di all Di awalnya. kontrak ya untuk 50 tenants-nya, dan untuk di Bali ada di Hardis, toko Gramedia, toko buku, Toga Mas dan Karisma. Dan di situ pun bisa dilihat dan harganya terjangkau Mbak Ge. Berapaan ya? Only 25,000. 25,000 sir. Slide tali ya? Slide tali rupiah. Itu versi Balinya. Versi Balinya slide tali ya. Dan di sini pun kita bisa lebih ilmunya didapat dan tidak ada jangka waktu tertentu, expired waktunya nggak ada. Jadi informasi yang disampaikan di sini yaitu jangka panjang. Jangka panjang, karena tentang trik, tips, saran-saran, info finance, tentang investasi, ramalan bintang, feng shui itu pun nanti dipakai jangka panjang. Ini berapa bulan sekali terbitnya? Edisinya monthly, setiap bulan. Oh, monthly ya. Setiap bulan. Nah, kalau biasanya kan ada nih ibu-ibu yang males nih kalau saya misalnya harus ke toko buku aja terus, bisa nggak berlangganan? Berlangganan bisa. Bisa menghubungi nomor telepon kami di 0361 785 3353. Oke, 785 3353. Atau bisa datang langsung ke kantornya di Kompleks Sektor Bar Sanur. Di situ ada kantor majalah Kauri, bisa langsung untuk berlangganan. Oke, baik. Ya, mungkin kira-kira ada pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir dari Pak Putu dulu ya, kemudian nanti baru ke Ibu Kauri. Harapannya mungkin Pak Putu. Silakan. Untuk entrepreneur atau mungkin untuk bisa menjalankan bisnis lebih giat lagi atau bagaimana, silakan. Ya, harapan saya sih berbanggalah jadi orang Bali, karena orang Bali mempunyai keulatan dan kualitas art tinggi. Jadi kalau memang dimaksimalkan dengan promo yang benar, dengan marketing yang benar, saya pikir bisa menembus pasar dunia. Karena permasalahannya seni Bali itu tidak mudah dijiplak oleh orang lain. Tapi kalau kita buat bisnis yang manufaktur, pasti kita kalah. Teknologi kita sangat jauh kalah dengan orang asing seperti Cina, seperti Amerika gitu, Jerman. Jadi saya selalu mengarahkan ke art. Kalau art itu susah dibuat karena itu rasa. Jadi kalau kita bekerja berdasarkan pembuatan barang berdasarkan art dan rasa, itu saya pikir masih bisa bertahan karena art itu akan timbul setiap hari pada saat kita perlu. Jadi saya selalu membuat desain. Bahkan sekarang saya membuat desain hampir lebih dari 1000-an desain. Wow, jadi kerang itu bisa fleksibel. Saya buat menjadi semua produk, bukan hanya inlay saja, tapi dia mengarah ke jewelry. Nah, kalau jewelry itu dia bukan anting-anting aja, bukan kalung saja, tapi dia semua passion. Dan mungkin saya tidak tahu untuk kedepannya mungkin kerang itu jadi apa, masih saya pikirkan. Iya, baik. Jadi terus berinovasi ya Pak ya? Terus memikirkan bagaimana ide-ide baru itu tidak dipunyai oleh orang lain atau orang negara lain. Kalau dia beli material, dia buat di sana, saya masih bisa bertahan. Karena
saya selalu membuat sentuhan Bali. Bali ini sangat power karena punya nama di internasional. Begitu seni Bali, apapun kita buat pasti dihargai tinggi oleh luar negeri. Iya. Cuma orang lokal yang tidak pernah menghargai nilai Bali. Wah, betul sekali. Tapi ini Pak, Maka mungkin dari- sedikit dibocorkan di mana nih sih bisa dapat Iya, barang-barang dapat ini Pak? barang-barang ini Pak. bagian itu. Kita punya produksi langsung dan kebetulan tempat kita juga dijadikan studi banding untuk belajar bagaimana mengolah kerajinan dari mahasiswa SMK yang untuk belajar teknologi membuat suatu kerajinan atau membuat secara ekonomis. Di mana Dia itu, akan Pak? belajar studi banding di Jalan Pulumoyo, namanya PT Caspla Bali, Jalan Pulumoyo, Gang Cemara A nomor 4. Oke, Baik. saya sempat ke sana kok jalan-jalan. Ya, sudah pernah. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu. Kemudian untuk Mbak Kaori, kira-kira ada harapan dan pesan-pesannya? Menjadi seorang entrepreneur tidak mudah dan tidak gampang. Dan tapi di sini kita perlu bagaimana kita bisa memproduksi barang dan bagaimana kita bisa menjual. Tidak hanya memproduksi saja, tetapi harus bisa pemasaran dan promosinya. Tetapi dengan itu, dengan adanya media sebagai alat untuk promosi, kita harus bisa memberikan suatu peluang bahwa produksi yang kita buat itu bisa masyarakat tahu. Oke. Jadi tanpa adanya media atau tempat untuk promosi, masyarakat akan lama untuk mengetahui apa yang kita produksi. Dan Jadi, berpromosilah juga. bisa juga di Kaori Magazine. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Mbak Kaori dan juga Pak Putu yang memang sudah memberikan informasinya juga ya. Dan tadi juga sudah diinformasikan nomor teleponnya ya, Iya. untuk bisa berlangganan juga. 785-3353. Oke. Mungkin ada nomor teleponnya Pak Putu? Nomor Caspla Bali selalu cantik. Oke. Seperti adik-adik ini. Jadi nomornya 0361 362222. Jadi duanya 5 kali. Oke, Dan yang satu 36, 222. Dan satu lagi 0361 27222. Duanya juga 5 kali. Wow, ada Jadi, apa dengan angka 2 di Caspal Ya, Bali saya ya? suka nomor yang kembar. Jadi orang begitu melihat Caspla dia gampang ingat. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk kedatangannya ya Mbak Kaori dan juga Pak Putu. Mudah-mudahan semakin sukses tentunya. Semakin bisa meningkatkan motivasi dari entrepreneur Bali khususnya ya. Benar sekali, dan semoga apa yang diharapkan tadi bisa terwujud dan majalah Kaori bisa semakin berkembang. Mungkin Betul. bisa menjadi majalah yang sampai internasional ya Mbak Mungkin Kaori ya, ya. Astungkara nanti akan dipikirkan lagi gitu ya. Kiat-kiat dan ide-ide menariknya lagi ya. Baik pemirsa, kita sudah banyak sekali berbincang dengan narasumber kita, ada Mbak Kaori dan juga Bapak Putu yang memang sudah membahas mengenai entrepreneur juga. Dan kali ini nanti kita akan beranjak ke segmen berikutnya. Kira-kira apa yang seru? Yaitu konten baru, Titi. Wah, ya udah kalau gitu nanti aja ya kita bakal ngobrol barengan pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia.